Lord, Bang Levi, tolong bantu saya keluarin kodam nih. Apaan ini? Ini adalah barang terbaru dari Lord Rangga Official. Barang terbaru? Iya, berarti keren. Barang lamanya biar disimpan aja di situ. Jadi ini adalah official merchandise dari Lord Rangga Official yang tentunya bakal diperjualbelikan di e-commerce, pasar-pasar apa sih namanya? Marketplace. Ya. Di marketplace. Namanya apa sih? Mereknya lah, brandnya. Persistent, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya, Iya. ya. Jadi barang-barang Bagus. ini selain bahannya enak, desainnya juga keren banget. Cocok buat kalian segala usia. Dari tua maupun muda. Ya kan? Oke. Saya mau sulap lagi nih. Tua maupun Muda. Iya. Iya, ya. Ngaku-ngaku lagi. Iya. Oke. Nantikan, coming soon. Ikuti terus sosial media Lord Rangga Official. Oke? Sejarah adalah history. misteri apa misteri? Kedua bapak-bapak ini adalah misteri. Bang, maaf. Ya. Itu kursi saya. Kalau saya di mari, saya kelihatan makin pendek, Bang. Ini belinya mahal Iya. kursinya, sama seperti yang di Iya, Senayan. kebetulan. Oh, Senayan. Iya. Menyinggung anggota. Berarti Tukar peran. Tukar peran. Iyalah, supaya honor juga jangan ketukar. Iya. Supaya nggak bocor. Iya. Mari. Iya. Silahkan lanjut. Oh, saya juga nunduk, Pak. Iya. Nggak potong. Dah, Pak sehat? Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan manusia purba. Lanjut. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Ya. Panjang umur, Salaman dulu, sehat. biar gak selek. Ya. Ya, oke. Ya. Anggap aja ini adalah kehadiran bayi purba dari sini. Waduh, masih pagi udah ngeledek. Bapur. Bapur kayak nama bibi di rumah saya. Oke, buat Lord Rangga dan Bang Levi, karena kemarin kita masih ngomongin segitiga Bermuda ya, kayaknya Bang Levi belum puas gitu kan, belum klimaks gitu ya, libidenya masih agak tinggi kan, Yes. ya kan? Ya. Bener, up kan libido. Kalau ini mah loyo pasti lah. Oh, Wis, tunggu dulu. betul. Bisa ditunjukkan kok. Coba silakan tunjukkan. Wih, Yes. nggak jelas. Oke, Bang Levi, gimana nih? Apa yang belum Bang Levi sampaikan kepada halayak ramai bahwa tentang segitiga Bermuda itu mungkin? Kita rewind dulu bahwa kemarin kan segitiga Bermuda itu konon adalah kontrasepsi dari konspirasi dari adanya alien tinggal di sana, tempat UFO parkir di sana, Betul. Dajjal di sana juga. Betul. Bagaimana itu? Dan sekarang Bang Levi mau menambahkan apa? Iya, dan ini juga menarik kali ini. Mm-mm. Bang Levi yang dipersilakan untuk beropini lebih dulu. Iya, karena Bang Levi kemarin belum puas. Iya, penasaran sekali nih. Yes. Jadi begini, yang saya lihat bahwa dengan tema misteri segitiga Bermuda, ini sepertinya ingin mengundang penasarannya setiap orang. Betul. Sehingga dengan kata-kata misteri ini orang tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Benar. Sehingga nanti masuk ke satu cara berpikir yang kalau menurut saya pribadi keluar daripada rasionalitas. Nah, karena dasar kita adalah berbicara sejarah, sejarah adalah tentu dengan pembuktian-pembuktian yang berangkat atau mengacu kepada rasionalitas. Iya. Yes. Sehingga walaupun ini dikatakan sebagai konspirasi tingkat dunia, ini dikatakan sebagai sebuah misteri, seharusnya tetap mengacu kepada rasionalitas. Rasionalitas. Seperti itu.
Tapi berarti menurut Bang Levi, kalau misalnya itu parkirnya alien atau UFO itu nggak masuk akal dong? Karena kan seluruh dunia pun mungkin belum ada misteri yang dipecahkan gitu. Mungkin masih banyak rahasia-rahasia yang belum dipecahkan oleh manusia. Ya, tersendiri. kalau berbicara tentang Dajjal, alien, UFO dan lain-lain, mungkin bisa saja Panjul bisa mulai dari pakar ufologi, alienologi, yaitu Lord Rangga. Wow. Segitiga Bermuda. bermuda. Pasti yang ada adalah Iya. ada segitiga bertua. Kalau berbicara tentang ada segitiga ya, itu merupakan bagian strategik itu. Makanya disebut konspirasi. Di mana konspirasi dalam sistem pemerintahan dan dunia itu ada. Kenapa ada segitiga bermuda? Di sana disebutkan juga ada alien. Artinya ada yang segitiga bertua yang juga megang sertifikat alien. Yang ngujinya siapa sertifikat itu? Dibuatkan kesepakatan dari zaman Plato sudah ada pembuatan. Sertifikat Dari itu. zaman Ali sendiri sudah penyertifikatan dimulai. Baru selesai kepada jenjang setelah ada pada Atlantik. Makanya di segitiga bermuda juga ada Atlantik. Artinya ada Atlantik yang muda. Berarti ada Atlantik yang tua. Itulah Bandung. Maksudnya seperti itu. Kenapa disebut makhluknya alien? Itulah pemegang Allen, sertifikat Allen. Kalau Bilen itu adalah dinasti. Bilen bagi dua. Kalau kita adalah Silen, yang sekarang kita pakai pemerintahan. Persil C itu. Citralen maksudnya. Kemudian Pak Harto membangun sisi sertifikat bumi dan disebut dengan persil D berdasarkan dari Silen. Itu ada konspirasi di sana. Makanya di sana ada Atlantik. Karena ada Atlantik yang bertua ada di mana? Bertua ada di Bandung. Bandung. Semuanya segalanya ada di Bandung. Bandung. Makanya semua yang dilantik ada di Bandung. Yang terakhir contohnya kemarin. Apa tuh? Yang disahkannya vaksin ya tetap ke Bandung. Bandung. Kenapa itu, enggak? Semua konspirasi. Ya itulah kesepakatan. Jangan diprotes. Gitu. Bahwa bumi ini ada kodrat iradatnya. Tuhan memberikan kesepakatan. Kenapa Bandung menjadi pusat dari sebuah... Itu disebutnya dari 0,00,0 kilometer. Itu disebut primitive land. Waduh. Itu disebut adalah yang sebut tadi Sumbi. Sumbunya bumi. Sumbi itu di Bandung juga? Ya di Bandung kan itu. Itulah makanya di sana ada yang Sumbi. Wah. Cocok. Jadi itu adalah Pasundan itu merupakan bagian yang disepakati. Bumi di antara kejadian dulu, itulah yang disebut bahwa itu yang tertinggi. Karena memang didasari dari kejadian Big Bang saat itu yang proses daripada alam itu paling tinggi adalah Bandung dilihat dari kutub sana. Wah, ini dari utara. Jadi sambungan dari segitiga bermudanya di mana tuh? Saya bingung nih. Sambungan tiga bermuda tetap aja berarti Atlantik Utara. Atlantik Selatannya itu adalah Bandung. Disebutnya adalah segitiga bertua. Bukan bermuda lagi. Itulah makanya adalah istilah segitiga adalah bentuk sistem. Dari mana segitiga selalu? Maka digambarkan bangunannya adalah mengacu kepada peradaban, makanya disebut piramid. Kalau piramid tetap pastinya adalah segitiga. Ada strategis, ada middle strategis, ada teknis. Itu semua sistem pemerintahan. Makanya ada segitiga bermuda, berarti pasti ada segitiga bertua. Seperti kalau ini bayi tua. Ada juga segitiga berenda. Wow. Segitiga berenda tahu? Iya, itu juga konspirasi. Itu konspirasi. Kenapa tuh segitiga berenda? Itu punya mantan pacarmu lah itu. Waduh. Tapi gini, kalau kenapa kayak negara Amerika Serikat gitu, apa-apa dihubungkan dengan konspirasi? Ya memang pekerjaannya, karena di sana ada intelijen. Bagaimana Amerika sebagai middle strategik. Siapa dia? Itulah Security Council sampai hari ini. Maka tugas dia menciptakan itu. Waduh. Saya bingung. Itu segitiga bermuda. Saya bingung nih Bang Levi. Coba penjelasannya nggak ada yang masuk deh gitu. Ini sebetulnya bisa masuk karena tadi bicara Security Council, mungkin kita bisa hubungi Mbak Ingrid Kansil untuk menanyakan hal tersebut. Seperti itu. Gimana nih maksudnya kan kalau secara logik gitu kan di sana mungkin ada badai di segitiga bermuda itu ada palung mungkin secara logiknya gitu ya penjelasannya. Tanpa
mengambil banyak sampel-sampel penelitian, cukup saya cukupkan satu saja, bahwa ini lebih kepada sebuah fenomena yang disebut, kemarin kita udah bicara ya, killer cloud. Awan. Adanya awan pembunuh, di mana di atas yang kemudian disebutkan segitiga itu memang ada pergerakan awan yang luar biasa dengan kecepatan 274 km per jam. Wah. Sehingga kecepatan awan ini sampai kita pernah tahu kerusakan yang terjadi di negara bagian Louisiana, di kota New Orleans dihantam badai Katrina. Kecepatannya seperti badai Katrina, dan dia menghancurkan dan menenggelamkan apa saja dan merusak apa saja. Merusak akhlak pun juga. Termasuk. Karena dia memang Katrina. Iya. Itu karena cewek ya. Itu segitiga dilihat dari sebuah geografis ya. Geografis. Kalau tadi yang saya bicarakan Lord adalah tadi segitiga Bermuda terkait dengan dilihat dari kacamata strategik. Ya, makanya ada di sana pengertian sistem pemerintahan atau negara-negara. Iya. Itu yang dimaksud tadi. Makanya selalu kenapa Pak Amerika yang membuat konspirasi? Memang tugasnya Amerika memang diberikan tugas sejak Perang Dunia Kedua adalah disepakati sebagai polisi dunia. Tentu di sana bermainlah para intelijen. Itu mereka merancang skenario untuk menguasai sebuah bukan Amerika untuk menguasai, tugasnya Amerika sebagai polisi dunia. Artinya kalau ada sesuatu negara atau pemerintahan yang berkonflik di satu negara, tugas itulah dia turunkan. Amerika? Bukan negara Amerikanya, tapi sebagai Security Council-nya. Tapi kan di sana ada PBB. Itu PBB yang menyuruhnya di dalamnya. Ada namanya Dewan, UN ini Ujian Nasional. United Nation. Oh, United Nation. Disebut PBB tadi. Iya, Partai Bulan Bintang. Bukan. Apa? Jadi Persatuan Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, itu. Itu artinya. Tapi di sana nggak ada PBB, adanya UN. Bahasa Inggris ya. United Nation. Termasuk Indonesia ini juga berdiri atas mandat taulani. UN namanya UNCI. Setelah kemerdekaan lalu belum mendapatkan perdaulatan penuh, akhirnya atas perintah dan kesepakatan UN membuatlah UNCI namanya, United Nation Komite Indonesia. Itulah lahirnya skup tatanan pemerintahan. Tadi kan pemerintahan yang dari strategis, tadi kan perintah strategis tadi dilaksanakan, itulah lahirnya UNCI, lahirnya RIS, Matahari. Matahari, Republik Indonesia Serikat. Saat itu. Saat itulah kemudian tadi itu tapi, kan teknis. Berarti kayak segitiga Bermuda itu adalah konspirasi orang-orang Amerika bahwa di sana ada Dajjal, ada itu. Dajjal itu bukan disebut orang Dajjal yang digambarkan orang-orang jahat begitu ataupun makhluk yang seram. Manusia harus makrifat dan tajali di sana. Bertajali. Supaya mengenal diri Tuhannya, mengenal diri bangsanya, mengenal dirinya itu sendiri. Bertajali. Makanya kalau disebut tajali ke dalam, disebut kalau manusia membuat tajali disebut tajalah kejadiannya. Itu. Di sana ada alen, itu yang memiliki atas sertifikat alen. Jadi makanya itulah maksudnya segitiga Bermuda adalah pasti yang ada segitiga bertua. Itu pasti ada yang tuanya. Itulah yang disebut selatan. Daerah selatan. Makanya lahir pasti keturunannya selatan. Turunan Kidul. Nyi Roro Kidul. Bukan turunan Kidul, kalau orang sana bilang ada turunan sini. Berarti Nyi Roro Kidul cabang segitiga Bermuda pun pasti ada ya? Itu semuanya dibuatkannya dalam proses kejadiannya. Pasti rambutnya agak blonde kalau di Indonesia kan hitam gitu. Jadi yang dimaksud tadi ya punten-punten ini. Punten ya. Bentuk piramid yang ada di sini sebut pernah yang kita bahas adalah Gunung Padang. Gunung Padang. Ya. Itu adalah piramid kok. Piramid di dalam proses dunia Atlantik. Sudut Atlantik Selatan itulah segitiga bertua. Dibuatlah, diciptakannya sebagai anaknya. Ya. Jadi dibuatlah kecil di sana. Itulah zaman setelah Mesir. Cuman tentu peradabannya berbeda dengan kondisi kalau di sini bertumpuknya bersegitiga bentuknya, tapi unggah-unggah. Kalau di sana lurus, itu kan peradaban kita lanjutan peradaban. Ya. Tapi artinya ya segitiga itu. Segitiga tuh jadi sebuah kekuasaan ya? Iya, mengingatkan bahwa sesuatu bentuk itu ada tingkat strategis, ada middle strategis, ada teknis.
Selalu kepemimpinan itu seperti itu. Iya. Begitupun di tentara, mau di polisi, mau di pemerintahan seperti Iya, itu. oke. Kan kalau di Indonesia sendiri nih, mungkin Bang Levi ada tambahan mungkin dari penjelasan yang sangat ilmiah dari Profesor Rotangga ini. Iya. Tadi saya nggak akan keluar atau artinya tetap mengacu bahwa ini hanyalah sebuah fenomena alam yang bisa dijelaskan secara rasionalitas. Bahwa keadaan iklim dan cuaca yang ada di daerah tersebut lah yang menjadi penyebab tenggelamnya beberapa kapal-kapal laut maupun pesawat-pesawat terbang. Betul. Nah, ada lagi yang bisa saya jelaskan bahwa semenjak tahun 80 kemari, ketika sistem navigasi, sistem avionik sudah begitu canggihnya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kecelakaan yang parah. Iya. Berarti ini cuma Nah, itu persoalan pertama. Iya. Persoalan kedua, kalau melihat daripada statistik kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan laut di luar daerah tersebut, jumlahnya jauh lebih besar daripada di tempat itu. Berarti itu hanya sebuah pembesaran media. Nah, berarti saya menganggap bahwa ini bukan sebuah misteri. Iya. Ketika 100 pesawat terbang katakan dalam 1 tahun mengalami kecelakaan, jatuh saat di bumi, ya kan? Namun mudah diketemukan ketika dia jatuh di daratan Amerika, baik Amerika Utara, Tengah atau Selatan. Sehingga ketika kita menemukan reruntuhan daripada pesawat-pesawat yang jatuh tersebut, kita tidak akan mengatakannya itu sebagai sebuah misteri, karena terlihat. Namun ketika dari 100 pesawat hanya 10 atau cuma 5 yang jatuh di kawasan Karibia ini dan tenggelam, tidak ditemukannya rongsokannya, dibilang misteri. Tenggelamnya, jatuhnya ke pesawat terbang Malaysia, MH berapa kan? Iya. Wah, itu jadi seolah-olah misteri. Padahal berapa ratus banyak pesawat yang jatuh. Iya. Dan lautan pun sangat luas. Betul. Agak kesulitan juga kan mencarinya, ibarat jerami-jerami itu. Betul. Jadi segala sesuatu yang belum terungkap ini kemudian dianggap sebagai sebuah misteri. Terus menggiring kita untuk berpikir secara irasional. Ini tempat Dajjal, ini markas militernya alien UFO. Saya bisa katakan bahwa pemahaman bahwa alien UFO itu nggak ada. Nggak ada. Dan menurut saya juga manusia nggak akan pernah ke angkasa atau makhluk angkasa luar tidak akan pernah ke bumi. Mampir ke sini. Tidak ada kehidupan yang saya pahami secara rasional maupun dalam panduan Al-Qur'an. Tidak ada kehidupan lain selain di bumi. Bumi, benar. Ada yang mau tambahin? Iya, tadi udah gini-gini kasihan. Mendukung itu yang tadi, bukan kasihan. Saya udah tua-tua di sini. Jadi itu benar. Kehidupan apalagi Elon Musk misalkan berbicara tentang sebuah halu, itu sebut halu yaitu misalnya pindah ke Mars dan sebagainya. Unsur bumi itu kenapa ada makhluk seperti ini, seperti kita semua ini manusia ini. Karena 4 unsur hanya ada di bumi. Itu benar. Pernah ada unsur angin oleh angin. Nih. Tambal ban ada juga tuh angin. Tuh, angin hawa nih, udara. Ya. Ada unsur tanah. Land. Dari makanan itulah yang kita makan. Tanah. Unsur dari unsur tanah. Iya. Ada unsur angin tadi udara ya. Udara, panas. Air terakhir. Oh, ya udah ulangi. Jadi unsurnya. Nah dulu yang terakhir gitu ya. Ada 4 unsur ini. Jadi kalau 4 unsur ini tidak ada di planet lain, tidak mungkin ada kehidupan. Itu menguatkan dari apa yang disampaikan Bang Levi. Tapi saya tidak setuju. Unsur ini juga ada di planet lain kok. Nggak ada. Ada di planetarium. Oh iya. Ada unsur. Planet Senin. Zaman dulu tuh planet Itu Senin. kalau mau bicara begitu, ada planet Hollywood. Oh iya. Lucu juga. Begitupun ceritanya. Disebut segitiga selalu apapun yang dimaksud strategis, ada segitiga orang menyebutnya. Selalu menggunakan. Kayak macam kota yang berkembang saat ini misalkan itu Sudirman, Kuningan, Subroto sebutnya segitiga. Jadi ternyata bukan hanya di sana segitiga emas sebutnya kan. Ada sebut segitiga tadi juga. Ya Panjul nih nganter mahar buat segitiga Brenda. Ada segitiga. Kalau segitiga pasti. Makanya Terigu untuk menguasai Indonesia, menguasai dunia juga ada. Segitiga biru. Ada segitiga juga. Tadi yang beliau segitiga itu ada di Senen. Nah, gimana nih? Itu kan bangun proyekan segitiga emas. Iya. Jadi unsurnya segitiga kembali selalu strategis. Makanya segitiga dikasih
unsur segitiga jadi bintang. Bintang Israel. Ya. Bintang, misalnya bintang juga pasti bintang 5. Kalau segitiga dibolak-balik bintangnya 7. itu penguasa tadi Yahudi. Oh. Misalkan. Iya, kalau ya apa? Ya itu Yesus. Pasti diberikan kepada seorang kekasih atau yang paling indah dan bagus yang berkuasa. Maksudnya ya diberikan Kan nggak kekasih. mungkin kalau kata bisa ya setan, nggak mungkin kan. Oh. Paling ya kekasihku paling rendah nih kan ya. Ya Allah, ya Allah. Iya kan? Nggak mungkin lah. Misalkan Gitu. ya pasti ada sesuatu yang terbagi. Baik. Yahudi, orang menyebut Yahudi dianggapnya orang tidak punya agama. Itu juga salah. Waduh. Ini teori loh, konspirasi. Iya. Hu Allah. Makanya ada orang menyebutkan zikir ada hu. Zikir juga pada Tuhan juga. Dinul Islam, Yahudi. Jadi Yahudi di sana ada, makanya agama-agama yang ada di sini juga asalnya dari awalnya adalah cerita dari situ. Dari mana tuh? Makanya disebut Yahudi, Dinul Islam. Islam yang dimaksud adalah dari Adam hingga Muhammad. Jadi itu asisi agama aturan melahirkan kondisi sana. Yahudi. Jadi Yahudi juga saudara kita. Iya sih. Jadi banyak penafsiran-penafsiran yang tidak terungkap, membuat yang ada adalah membuat benci, membuat yang tidak kenal, membuat ini dan itu. Termasuk tadi konspirasi segitiga tadi maksud. Makanya dimaksud tidak di sana tidak akan mengaku. Segitiga Bermuda nggak ada yang ngaku. Nggak akan ngaku segitiga bertua di sana di utara. Karena dia pasti keturunan Kidul. Oh, ini bingung nih saya tadi ngomong Yahudi tiba-tiba ke Kidul gimana? Ya segitiga. Ya. Saya bingung. Segitiga bermuda di sana tidak akan pernah mengaku mengaku kepada segitiga bertua, maksudnya gitu. Bertua karena di sana bagian utara. Kalau bumi dibelah dua ini. Ada bumi ini utara, ada bumi selatan. Itu pasti kalau dari sana menyebutnya adalah bahwa di sana pasti menyebutnya turunan gitu. Iya, tapi kenapa itu Yahudi? Tadi punya makna tadi ya. Iya, dia. Artinya Allah. Dinul Islam itu artinya pada tatanan posisi dunia itu ada di sana. Makanya Rasulullah Muhammad SAW juga turunan dari sana. Oke? Iya, Yahoo.id, google.com gitu. Dari Yahoo. Dinul Islam. Tapi gini, Elon Musk kan mau ada rencana mau itu adalah buat proyek. Udah, jangan denger Elon Musk lah. Tapi kan katanya di Mars juga ada unsur air dan tanah juga di sana. Tapi tidak ada unsur air tanah di sana. Kalau unsur panas mungkin. Tetapi kalau unsur hawa anginnya tidak ada. Coba kalau kamu pakai atau kita pakai pakaian ini astronot, bisa nggak bersiul? Nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Ya nggak bakal bisa semuanya harus. Jadi mana saya pakai ini pun nggak bisa begini. Itu yang disebut halu. Iya. Itu buat proyek yang tidak bisa dihitung oleh kita. Itulah tingkat strategis. Elon Musk bukan di tingkat strategis. Elon Musk tingkat apa? Kecamatan apa kelurahan? Tadi di dalam segitiga itu ada strategis, ada middle strategis. Dia di middle. Ada di teknis. Dia di teknis. Dia ada di middle dan teknis main di sana. Oh, berarti dia lulusan. Tapi ada strategis. Di sini, di Lebak Bulus. Itu cerita strategis dunia. Itulah tadi segitiga tadi. Wah, ini makin jauh nih. Oke. Ya. Nih, saya Yahudi saudara kita ini. Iya. Berangkat dari awal dari segitiga juga kan itu. Iya. Yahudi itu. Gimana sekarang Bang Levi, saya kayaknya mau ke apotek nih habis penjelasannya. Saya harus mendatangkan ruang guru deh kayaknya nih. Jadi Dinul Islam apa, Beb? Apa? Kalau bebas habis pantasnya habis sih. Iya. Kayak hidungnya kayak perosotan kan soalnya. Itu gini, Ivan. Jadi segitiga, ya kan? Pasti itu tadi selalu artinya adalah strategis. Iya. Middle strategis dan tenis. Iya. Itu sistem itu berlaku. Ya kalau kita ngacu ke dolar, maka mereka memakai simbol segitiga. Iya. Mereka memakai simbol
piramid, Mm-mm. ya kan? Piramid, ya. Novo Ordo Seclorum, Iya, pasti artinya seperti itu, tata tiga. pemerintahan Segitiga. dunia baru. Oh, iya. Seperti itu. Jadi sistem pemerintahan dunia yang mereka bayangkan selalu bentuknya Segitiga. segitiga. Nah, Seperti itu. Makanya orang Yahudi tadi yang saya bilang bendera dari Israel. Yahudi segitiganya dibolak-balik. Iya, ada Iya kan? 7 ya. Ya Soalnya pokoknya segitiga dirangkap dibalikin. Iya, jadinya bintang David. Iya, 7 bintang kan? itu. Kalau bintang 5 juga itu semua segitiga itu. Ya, Iya, para iya. bintang-bintang ini lah Iya. juga itu segitiga juga. Iya. Ya kita juga lahir di dalam Segitiga. Lahir. segitiga itu. Oh. Segitiga. Segitiga. Di sana tempat lahir beta. Pasti menunjuk kepada segitiga Brenda. Oh, Iya. Dibuai, iya. dibesarkan bunda. Berarti lahirnya dari Bunda. Bunda. Bunda Ratu Dibesarkan Queen. Bunda. Iya. Ya. My Love Bunda Nama Ratu. lengkapnya itu Bundaran HI. Oh. Saya jadi bingung ini pembahasan segitiga Bermuda tuh mengacu ke Ya sana memang kemari. tadi Iya. kita mau ngambil kacamata apa? Kacamata nato. Kacamata geografis. Mm-mm. Oh berarti ada di sana ada Palung. Iya. Tempat itu dinyatakan tempat strategis sebagai strategik bagi mereka untuk mengatur tatanan bumi juga. Iya. Cuman dia juga tahu diri. Mm-mm. Maka namanya segitiga Bermuda karena segitiga bertua Lord, ada. Tapi di Bermuda tempat kita itu ini. karena nama negaranya di situ Bermuda, Lord. Sorry, saya Iya. klarifikasi ya. Iya, apa itu? Di secara geografis di sana tuh Bermuda itu nama wilayahnya Bermuda. Ya itu kan suka-suka ngasih nama. Bisa aja dulu mah Lebak Bulus bukan Lebak Bulus. Ya. Bisa juga Lebak Balita. Tapi itu juga sama. Bisa jadi akal Itu bulus bisa juga. diatur tadi. Iya deh. Bisa juga dengan cerita Senen dulu kan. Senin namanya tadinya Senen ya. Heeh, Biasa, tapi begitu ada proyek jadi Minggu. itu ada proyek Senen segitiga Senen. Iya. Ada suka-suka. Itulah manusia berkuasa. Iya. Maka saya ingatkan kepada manusia kepada kita semua ini. Sudah kita semua Siapa yang punya dosa? semuanya. Cuman makhluk kita yaitu manusia, yang lain nggak ada. Maksudnya yang lain itu siapa maksudnya? Yang lain adalah suci. Suci itu maksudnya Makhluk lain. makhluk lain kayak Tumbuhan, tumbuhan. binatang. Oh, itu saya setuju. Semua nggak ada. Nggak ada dosa. Ya, setan aja nggak bisa dosa kok. Nggak punya dosa dia. Iya orang disuruh. Gimana sih? Yang punya dosa cuman Kamu. manusia. Kamu. Jadi manusia itu punya dosa. Iya tahu. Itu pun peradabannya setelah ada proses setelah Agama. lahirnya Adam dong, Nabi Oh, Adam. Iya. Ya, kalau Adamnya yang disebut Adam purba kan belum punya dosa juga. Iya, dulu. betul. Oke. Nah, inilah pentingnya pada proses itu tadi makanya disebut ada ya Ya, Yahoo ID. Yahudi. Jadi mana? Jadi ini nih apa terpancing. Iya. Gimana? Yang dipahami Panjul apa sih tentang konsep dosa? Iya. Waduh, ngomongin dosa. Dosa adalah sebuah larangan. Bukan. Dosa adalah bentuk ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, nih. Iya dong. Betul. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita, berarti apa yang tidak kita bisa pertanggungjawabkan, Ya. Itu Iya kan? dosa. itu dosa. Tapi dosa bagi anak muda itu artinya dorong saja. Jadi lakukan saja. Oh salah. Harus melakukan aja untuk kebenaran dan kebaikan. Ya, Karena dosa-dosa pun enak-enak semua kan? Minum. minum, Enak kan? cus. Cus. Ya, cus. Minum apa ini maksudnya? Begini. Ya, kue Apa putu, itu? kue putu. Ya, maksudnya. masak kue putu. Enak kan malam-malam dingin-dingin Iya. puncak Bogor, kue putu. Apa? Lagi? Orang Dosa enak. dosa itu ada. Ya kan? Iya. Kenapa harus dilarang? Bukan makhluk dilarang, saya bilang bahwa makhluk semua di bumi ataupun angkasa ini semua ya, Mm-mm. yang punya dosa hanyalah manusia. Manusia. Kenapa manusia? Karena memiliki satu diberikan kekuatan kemuliaan Allah itu Rambut. menguasai. Jadi Tuhan memberikan ini semua. Oh, akal pikiran. Diberikan untuk manusia. Iya, Jadi berimbang. Ketika diberikan manfaat untuk manusia ya pasti ada yang tidak boleh. Iya, yang tidak Itulah boleh tadi buat disebut dosa. Iya, iya. Jadi makhluk lain tidak punya dosa. Iya. Makanya ya punten ya. Iya. Di kampung saya di sana dulu ada anjing lewat, harus Begini ya. dikejar-kejar. Misalkan ya dilempar-lempar. Anjing sendiri tidak pernah punya dosa. Iya. Ya. Kasihan juga ya kalau Ada kucing Mm-mm. biasa dicepak, ditendang. Iya, jadi sepak kucing Ya, bukan. bukan Itu yang punya dosa siapa? kucing. Kucing tidak punya dosa, melakukan apa saja boleh. Mm-mm. Kalau dia ngambil ikan Kalau asin manusia tidak boleh. Boleh. boleh ya. Boleh. Tapi gini Lord,
kenapa anjing itu kalau kita kasar kita bawa anjing gitu? Kenapa? Apa tuh? Itulah tadi manusia tadi tuh sok di mana gitu ya. Sok di mana? Jadi dia ada posisi di atas. Dia mulia, tapi Iya. ada di atas, di bawah, paling di bawah. Ya, ini oke pembahasan Itu kita. cerita urusan itulah. Jadi Iya. yang cuma bilang segitiga bermuda, Nah, ini tak baik-baik. tegaskan lagi nih, Ya. adalah satu bentuk konspirasi Ya, jadi itu yang tidak betul dikaitkan dengan proses alam. ya, betul. Kalau di sana ada palung, Mm-mm. palung terdalam ada di selat kita kok di sana, bukan di selat di samudra kita. Di Sukabumi. Sukabumi kalau ke selatan lagi dari sekian kilometer kemudian jauh di sana ada namanya palung terdalam Iya. yang belum pernah disikapi dengan proses ini. Tapi setahu saya palung Tapi terdalam palung itu yang dimaksud segitiga bermuda di sana ada palung juga. palung Makena. Cuman karena palungnya berhadapan dengan antara darat dengan darat, Iya. deket kan, Iya. sehingga banyak kejadian-kejadian di situ. Wah, Tapi kalau di sana palung yang terdalam di dunia itu paling terdalam itu ada di Sukabumi. Suatu saat zaman ini ada berkembang, Iya. nanti kita akan adakan lomba. lomba palung. Bukan, menunjukkan palung terdalam di sebelah mana. Tapi Lord, saya setiap hari lewat palung kok, palung Bogor. Nah, Iya. itu parung. Iya. Cuma pelok. Iya, Iya. nggak apa-apa, maklum karena bayi purba ada di situ. Iya. Saya cadel soalnya Pak ngomongnya palung, Iya. nggak bisa ngomong Nah, L. jadi kembali lagi gini, bahwa Ini nih, serius nih. apa yang semua sudah disampaikan oleh Lord ini Mm-mm. menjadi satu input menarik ya buat Iya. kita semua dan juga buat yang menonton. Nonton. Ya, segala macam. Kalau mau nonton juga Iya. ini juga. Namun kalau saya sih tadi kembali lagi pendekatannya memang agak stick bahwa jika segala sesuatu itu manusia berpijak kepada realita yang dihubungkan dengan rasionalitas, maka sebetulnya masalah ini tidak menjadi berlarut-larut. Iya. Tidak digiring menjadi satu opini yang menguras energi. Iya. Ya kan? Sehingga sebetulnya itu semua ditanamkan untuk membangun satu kesadaran baru yang keluar daripada realita dan Iya. rasionalitas. Semua bermain di alam bawah sadar. Iya kan? Iya. Yang saya pahami begini, saya setuju bahwa Atlantis itu tidak ada di sana. Sehingga tidak mungkin ada sesuatu di bawah situ. Yang kedua, tidak ada lagi yang disebutnya UFO, alien, karena itu semua adalah fiktif, Fiktif ya. semua adalah omong kosong. Sementara kalau yang dimaksudkan dengan Dajjal, entah dapat cerita dari mana, Dajjal ini menurut saya adalah sebuah sistem. Iya. Dajjal itu Bukan personal. bukan personal, bukan satu zat. Kalau memang dia harus ada di seluruh dunia, ngapain juga dia istirahat di situ? Kenapa nggak di Bali? Iya. Iya. Atau Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau dihubungkan dengan rasionalisme kita, itu semua gugur. Yes. Tapi memang ada tujuan-tujuan terselubung yang membawa manusia untuk terus mencoba memikirkan hal-hal itu sampai lupa tugas-tugas pokok yang lain. Misalnya tugas dia belajar, Betul. kalau dia seorang anak harusnya sebagaimana, Betul. kalau dia seorang guru, kalau dia siapapun dia, seharusnya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. tidak mungkin. masuk akal, Betul. irasional. Iya, iya. Lebih baik dia berpijak kepada hal-hal yang bersifat rasional, yang bisa dia bangun sebagai bentuk Betul. pengabdiannya kepada kehidupannya sendiri, sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Di situ saya tidak melihat apapun kecuali hal yang mendasar bahwa itu adalah sebuah fenomena alam, kejadian alam yang ketika dihubungkan bukan menjadi satu hal yang istimewa. Ya. Kalau ada 100 pesawat jatuh, tidak semua jatuh di sana. Orang masih ada yang selamat juga kan. Pasti. Mm-mm. Iya. Seperti itu. Karena pesawat jatuh juga ada konspirasi loh, Iya, gimana? supaya asuransi terbayar. Oh, Utang bisa jadi. terbayar. Benar. Jadi persoalan kaitan kembali pada proses segitiga bermuda itu sebenarnya diciptakan untuk mengeling-eling, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada segitiga yang tua, Bertua. yang bertua, yang tadi yang tua. Itulah tadi antara sistem sebuah pemerintahan. Iya. Terkaitan dengan proses tadi diciptakan. Kalau tadi ya pesawat jatuh yang banyak pun sekalian untuk bayar utang, Iya. supaya tidak terbayar, supaya bayar. Benar. Sesungguhnya ada konspirasi di sana juga. Asuransi buat Iya. diklaim. Iya, karena untuk klaim asuransi kaitan dengan meninggalnya tadi yang banyak orang ke pesawat itu sekian. Sehingga utangnya kebayar. Jadi proses itu terjadi. Kenapa nggak pakai Ya, pinjol? Karena Kenapa nggak pakai pinjol? enggak lah, belum enggak kuat lah pinjol paling Oke, berapa itu, dan juga banyak orang menyalahgunakan pinjol itu. Iya. Ya, orang nggak kenal dia kan sebagai jaminan dan sebagainya. Jadi makanya perlunya mungkin kita generasi
mengeling-eling dan memilah-milah bagaimana pada proses keberadaan tadi. Oke. Itu proses alam yang dikaitkan dijadikan sebagai proses konspirasi. Ya, saya cuma pengen menggelitik begini. Ya. Tadi dikatakan bahwa ada Elon Musk dengan apa X-Space-nya ya. SpaceX-nya. Ya, itu kan tiba-tiba ada satu transisi dari pemerintah ke swasta. Dulu kan itu menjadi NASA, domainnya NASA. Iya. Iya kan? Nah, tetap mau itu privatisasi ke swastanya SpaceX-nya Elon Musk atau dahulu adalah NASA, ini semua adalah bentuk lain pengalihan daripada bisnis-bisnis bernilai triliunan dolar tentang angkasa luar yang tidak pernah ada buktinya dan tidak pernah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tempat peluncuran segala bentuk roket dan pesawat segala macam itu ada di Cape Canaveral, Florida, sebagai satu titik. Kenapa? Karena setiap roket yang naik itu tidak akan pernah bisa ke angkasa luar. Dia akan melambung dan turun di tempat segitiga itu. Itulah segitiga bermuda itu. Iya, sehingga orang tidak perlu, tidak tahu dan tidak mau menyelidiki. Sudah dibangun sebuah hisah angker. Oh, itulah disebut kan? Paham. Ini jadi dan di sana Florida yang seolah-olah katanya bawa satelit dan negara ini senilai sekian triliun dan negara ini. Apakah betul naik? Tidak pernah. Dia hanya begini, pasti terus jatuh. Jatuhnya di situ. Di situ. Dan di sini disebut studio. Jadi studi alamnya. Ya, itu kelanjutannya lah. Dan kenapa itu Florida, kaitan dengan Florida? Ada terkaitkannya dengan tadi yang disebut bermudanya. Di sanalah anak satelitnya. Tetap kembali pada induk satelit ada di mana? Ya di kita di sini, di Pulau Jawa di sini. Itulah Bandung. Itulah satelitnya, pusat induknya. Satelit dunia. Pusat itu yang dikendalikan ada di Bandung. Bandung itulah Purwakarta. Jatiluhur. Oke. Bandung. Namun diluruskan. Ya Bandungnya itu wilayah Pasundan dan itu samanya Bandung. Nge-crop nanti editornya bingung. Oke. Jadi Florida selalu dibuat dua. Nah, kenapa ada jeruk Florida gitu? Floridina. Iya, Floridina itu. Itu mah. Saya soalnya bingung nih nanggepinnya kemana nih. Ya, selalu dibuat dua. Ini satelit, ada Tapi, satelit. Penjelasan dari Bang Levi dan Nortangga ini masuk akal juga kalau apa namanya roket ya. Roket itu diluncurkan balik lagi ke segitiga bermuda. Ya, karena tadi dengan proses tadi. Bisa jadi itu kan. Kita juga mengingatkan bahwa kita punya kekayaan besar tadi, bahwa kita punya induk satelit. Ya. Dunia bukan boleh sekian ini. Lah itu kondisi seperti tadi. Jadi kita duit juga berangkat dari sini. Semuanya adalah berhubungannya dengan duit strategi segitiga. Oke. Siap. Strategik, middle strategik dan teknis. Oke, siap. Jadi diambil kesimpulan dari kita bertiga ini bahwa segitiga bermuda itu secara logik mungkin adalah karena fenomena alam. Dajjal, alien atau manusia purba tidak ada. Itu sebuah murni fenomena alam yang dikaitkan dengan sebagai misteri konspirasi. Jadi ini adalah pendapat dari kita. Saya setuju. Siap. Karena waktu sudah habis, terima kasih atas isi pendapatnya juga. Thank you very much. Semoga sama dulu ya. Nih. Terima kasih Bang ya. Yang punya Betawi. Sebentar lagi nanti ada PRJ. Apa nyambung? PR-nya bulan Juli kali masih lama. Ya udah, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nonton Ngejarah karena sejarah adalah history. Dua bapak-bapak ini adalah misteri. Top.